semua sel dalam tubuh kita berpotensi terjadi mutasi. Banyak penyebab lain yang bisa bikin sakit kepala, tapi dengan kita kerjakan pemeriksaan kita bisa tahu. MRI itu bisa lihat macam-macam. Sinusitis kah, ada gangguan di sinus, infeksi telinga kah, ada penyebab infeksi yang lain, itu bisa sekaligus disingkirkan dari situ, diketahui dari situ. Oke. Halo, kembali berjumpa dalam podcast Ngopi Asik dan sahabat Premier. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih selalu menyaksikan tayangan ini. Seperti biasa, temanya selalu menarik dan yang menjadi tema untuk hari ini adalah brain tumor. Kita mengetahui bahwa sampai hari ini tumor itu belum diketahui pasti penyebabnya seperti apa. Dan dari berita yang baru saja saya baca, ini berita yang benar-benar update ya, karena beritanya muncul di tahun ini, tahun 2022, dan itu di akhir April lalu. Karena lebih dari 100 orang alumni dari sekolah menengah yang sama, jadi mereka tuh berasal dari sekolah yang sama, dan ternyata 100 orang ini sama-sama pernah mengidap yang namanya tumor otak. Nah, setelah mereka telusuri, mereka juga tidak menemukan akhirnya apa jawabannya kenapa mereka sampai bisa mengidap yang namanya tumor otak. Akhirnya dilakukan investigasi, penyelidikan seperti itu, dan salah satu yang menjadi dugaan adalah tanah yang terkontaminasi uranium di sekolah mereka yang akhirnya membuat mereka ini sakit. Jadi sebenarnya kalau bicara soal brain tumor itu kan pasti penyebabnya banyak dan penyebab pastinya juga masih belum diketahui. Kita akan mengenal lebih lanjut seperti apa brain tumor. Hari ini sudah bersama dengan saya di sini. Beliau adalah Dr. Rahadian. Beliau adalah spesialis bedah saraf dan juga subspesialisnya adalah tumor otak. Halo dokter, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aulia. Sibuk banget kayak dokter ya? Enggak sibuk. Deg-degan dok. Deg-degan. Oke, karena biasanya nanganin pasien ya dok ya. Yeah. Hari ini harus ada depan kamera, nggak apa-apa. Kerjaan depan kamera biar saya aja dok. Yeah. Dokter jangan. Saya belajar. Oke, dok, kita ngobrolin soal brain tumor gitu ya. Tadi saya sempat ulas sedikit gitu ya dok ya, bahwa yang di Amerika Serikat itu sekolah aja lulusan yang sama sampai 100 orang mengidap yang namanya brain tumor. Artinya ini sebenarnya penyakit apa sih, penyebabnya kita nggak tahu, tapi kok tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba muncul dan mengidap banyak anak yang berasal dari sekolah yang sama gitu dok. Ya, itu memang kita lihat ada beritanya gitu ya. Ada sekitar 150 alumni dari sekolah yang sama, mereka secara bersama-sama didiagnosis ada tumor otak. Kemudian itu di Amerika. Di Amerika dan mereka melihat faktor apa yang kira-kira bisa memicu. Jadi kalau kita bicara tumor itu adalah jaringan yang tumbuh nakal. Tidak harusnya diharapkan dia, gitu ya, tidak diharapkan. Jadi harusnya dia tidak tumbuh, dia tumbuh. Kok bisa dia tumbuh? Karena terjadi yang namanya mutasi. Mutasi itu selnya berubah sifat. Dari yang tumornya kayak cinta gitu ya dok, kadang-kadang ya tiba-tiba tumbuh. Betul, gitu ya. Tumbuh tidak terkendali itu yang berbahaya. Ya. Jadi dia tumbuh tidak terkendali. Yeah. Nah, kembali ke penyebabnya, kita cari penyebab mengapa sel itu sampai jadi mutasi. Yeah. Salah satu yang tersering menyebabkan mutasi itu adalah radiasi. Radiasi, dan di situ ternyata mereka menduga tanah tempat sekolahnya itu tercemar radioaktif uranium. Yeah. Sehingga itu mungkin yang membuat sel-sel itu mengalami mutasi. Salah satunya adalah sel di otak yang bisa menimbulkan tumor. Sebenarnya mutasi nggak cuma di sel di otak ya, dia bisa mutasi di seluruh tubuh. Nah, mana yang nanti muncul membesar kelihatan sebagai tumor itu tergantung sel mana yang berubah sifatnya. Artinya kalau bisa saya gambarkan dokter, seluruh tubuh kita ini sebenarnya mengandung sel tumor itu ya. Tergantung bagaimana pemicu itu tiba dan bagian mana yang pada akhirnya muncul begitu. Intinya semua sel dalam tubuh kita berpotensi terjadi mutasi. Berpotensi terjadi mutasi. Mutasi ini tumor begitu ya dok? Mutasi itu adalah perubahan sifat sel yang jadi sel itu dikendalikan oleh gen kita. Iya. Kalau mutasi itu sifat gennya berubah. Jadi misalnya dia harusnya kita udah gede gini, selnya nggak berhenti tumbuh kan? Dia nggak tumbuh lagi, dia berubah tuh sifatnya, dia jadi tumbuh lagi. Nah, pertumbuhan abnormal itu awalnya 1 sel, 2 sel, 3 sel. Dia duplikasinya kelipatannya ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan semakin cepat begitu dia sudah makin besar kelihatan sebagai suatu benjolan. Jadi itu bisa terjadi di mana-mana, payudara, usus, paru-paru, itu bisa.
Memungkinkan. Dan yang kita bahas kali ini adalah brain tumor. Dokter, bicara soal brain tumor, apakah semakin kesini semakin banyak akhirnya pasien yang menderita brain tumor begitu, atau dulu tuh sebenarnya nggak terlalu banyak tapi nggak tahu kenapa di masa kini kok banyak banget begitu yang mengidap brain tumor? Peningkatan kasus tumor otak memang terjadi sekarang. Signifikan nggak dok? Cukup signifikan. Salah satunya penyebabnya karena kita teknologinya makin canggih juga. Oke. Dulu mungkin nggak banyak kasusnya karena nggak ketahuan. Iya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, MRI makin canggih, deteksi dini makin canggih, orang makin aware, datang ke rumah sakit. Nah, kasus itu makin banyak ditemukan. Dulu mungkin ada cuma tidak ditemukan karena tidak diperiksa. Salah satu penyebab lain adalah tumor otak tersering itu adalah tumor otak yang sebaran. Sebaran itu artinya ya bukan asli dari sel otak, tapi dari tumor di luar tubuh yang menyebar ke otak. Misalnya tumor payudara menyebar ke otak, tumor paru menyebar ke otak. Itu bisa ya dok ya? Bisa. Dan itu makin meningkat angkanya. Kenapa? Pengobatan untuk tumor primernya, induknya, tumor payudara, prostat itu sudah makin bagus. Itu makin terkendali, tapi resiko dia menyebar ke atas tetap ada. Jadi itu kasus yang sekarang cukup banyak ditemukan. Jadi dok, kalau bisa digambarkan dari seluruh tumor yang ada di dalam tubuh ketika dia sudah mulai menyerang ke otak itu menjadi sangat berbahaya. Berbahaya karena otak kita itu dilindungi oleh tulang tengkorak yang keras. Ukurannya udah pas. Kita pakai helm. Helm kan pas. Kalau bayangin di dalam helm itu dimasukin bola tenis. Kepala kita kan kejepit kan. Nah itu terjadi pada otak kita. Jadi kalau ada jaringan lain yang muncul dalam satu ruangan yang sudah fix, itu pasti menimbulkan kondisi yang berbahaya. Akhirnya dari radiasi ini yang tadi dikira menjadi salah satu penyebab begitu. Kalau bicara soal radiasi, akhirnya radiasi itu pasti akan menyerang otak begitu, dan akhirnya menyebabkan tumor otak dok. Radiasi itu menyebabkan mutasi, berpotensi menyebabkan mutasi di banyak tempat. Tentu dengan dosis yang berlebihan. Kalau dosisnya kecil, misalnya kita X-ray foto, itu nggak apa-apa. Makanya kalau petugas radiografer itu ada alat untuk mengukur paparan yang aman. Ya. Kalau sekolah itu kan dia bertahun-tahun tinggal di situ kan, paling nggak ya 3 tahun di situ, dia terpapar setiap hari, tentu dia terpapar dalam ambang dosis yang besar, tinggi. Nah itu yang berpotensi sel-sel itu mengalami perubahan. Sampai hari ini penyebab pastinya brain tumor itu belum ditemukan dokter? Belum diketahui dengan pasti. Salah satu yang harus diwaspadai adalah memang ada bakat mutasi genetik yang diturunkan. Keturunan ya, faktor keturunan. Ya, faktor, tapi tidak secara langsung ya, nggak mesti orang tuanya kena, anaknya kena, enggak. Artinya begini, tubuh itu punya suatu mekanisme perlindungan. Jadi kalau sel itu mengalami mutasi, berubah sifat kan, Satpol PP-nya ada tuh, datang, ini nggak boleh, dihancurkan sama dia. Ada kondisi tubuh yang mengalami mutasi, Satpol PP-nya ini nggak aktif. Jadi karena pada saat penyebabnya nggak aktif karena ada mutasi memang, gennya kurang bagus. Jadi istilahnya itu tumor suppressor gen yang bisa mendeteksi perubahan mutasi itu. Normal kita semua punya. Jadi kalau misalnya ada mutasi dalam tubuh saya, Satpol PP tubuh saya akan langsung deteksi. Bergerak cepat itu sel itu dihancurkan. Kalau Satpol PP-nya itu nggak terlalu aktif, apa yang terjadi? Tentu kan PKL-nya muncul banyak gitu. Yang tidak diharapkan tadi itu muncul, itu akan berpotensi tumor. Itu sudah salah satu hal yang terbukti menimbulkan risiko pada anak keturunan di bawahnya. Jadi kalau sudah ada ini untuk faktor keturunan ya dok ya. Begitu. Dan itu tidak harus sama jenis tumornya. Misalnya orang tuanya kena tumor paru, anaknya bisa kena tumor payudara, anak kena tumor yang lain, apapun itu, karena yang terganggu adalah fungsi gen untuk mengeliminasi tumor yang tadi. Iya, karena gennya memang tidak punya Satpol PP itu tadi ya dok. Satpol PP-nya itu nggak ada. Satpol PP, bagus ini loh, lucu sekali istilahnya. Dok, itu kan kalau untuk yang faktor genetik ya dok ya, tapi kan sekarang itu yang tidak dari faktor genetik pun cukup banyak begitu dijumpai. Artinya penyebab-penyebab yang menjadi yang berpotensi untuk menyebabkan yang namanya tumor ini sebenarnya apa dok? Paparan segala sesuatu yang menimbulkan mutasi. Jadi misalnya begini, orang merokok ya. Orang merokok itu apakah selalu bisa jadi kanker paru-paru? Ada yang ya, ada yang enggak. Ada yang kelompok lebih beresiko kalau emang di riwayat keluarganya itu ada. Jadi memang ada defect. Ada yang enggak ngerokok pun dia bisa jadi kanker paru-paru kalau emang sudah ada
risiko di situ. Jadi intinya kita nggak bisa secara pasti mengetahui penyebabnya, penyebab ini apa, tapi yang penting adalah kita mewaspadai. Kalau sudah ada faktor resiko, kita harus segera cek. Ya, contohnya risiko ngecek itu gini, faktor itu namanya screening. Screening itu adalah proses kita melakukan pengecekan tanpa menunggu gejalanya muncul. Betul. Kalau perempuan yang umum misalnya mamografi. Mamografi itu kan asal sudah usia berapa mereka cek kan. Betul. Nggak perlu nunggu ada benjolan apa. Pap smear. Pap smear itu nggak nunggu ada keluhan tapi usia lebih dari 40 itu mereka cek pap smear. Itu sama untuk yang harus kita kerjakan juga untuk deteksi tumor otak. Jadi jangan menunggu ada gejala yang berat baru kita cek karena tumor otak kalau dia masih kecil itu nggak ada gejala. Orang bisa jalan sehat persis nggak ada keluhan sama sekali. Dia kalau sudah menimbulkan gejala berarti tumornya sudah mencapai ukuran yang cukup besar. Dan biasanya itu dalam rentan waktu berapa tahun, Dok? Tergantung jenis tumornya. Ada tumor yang namanya meningioma itu jinak. Sebagian besar pada wanita, dia punya respon terhadap hormon wanita, tumbuhnya pelan sekali, 2-3 mili per tahun, sehingga dia bisa datang ke kita, tumornya udah gede banget, tapi pasiennya masih sehat-sehat aja. Karena otak kita tuh amazing, kalau tumor itu tumbuh pelan-pelan dia bisa adaptasi. Nah, itu sering datang terlambat, karena tadi pasien merasa sehat, nggak ada keluhan. Keluhannya pun kadang diabaikan, sakit kepala diabaikan. Oh nggak apa-apa nih cuma sakit kepala biasa. Nah kita perlu tidak bisa mengandalkan gejala saja. Jadi begitu ada risk factor kita lebih baik kerjakan screening. Dan sekarang screeningnya gampang banget. Pakai MRI kita sudah bisa dengan mudah melihat struktur otak itu, bisa tahu apa ada tumor, ada sumbatan pembuluh darah, ada stroke, ada kelainan macam-macam. Itu dengan MRI yang 15 menit sudah kelar, bisa kita. Artinya di sini harus ada screening yang dilakukan khususnya untuk sahabat Premier di sini mungkin bisa melakukan antisipasi yang lebih baik kepada diri sendiri, khususnya mereka yang mungkin bekerja di kawasan yang mengandung gas aktif begitu ya, Dok ya. Biasanya kan banyak yang bekerja di kawasan-kawasan yang mengandung gas aktif seperti itu. Karena tadi kalau dari cerita dokter memang radiasi itu juga bisa menjadi potensi untuk terjadinya yang namanya tumor begitu ya, Dok ya. Dok, kalau tadi kita sudah bicara soal penyebab, ada tidak resiko umur yang berpotensi untuk menderita yang namanya brain tumor ini? Salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu usia. Memang semakin usia bertambah, itu makin sel-sel tubuh kita tuh kadang juga mengalami perubahan sifat. Nah itu maka kenapa mamografi itu dikerjakan di atas usia 40 tahun? Kenapa pap smear dikerjakan di atas usia 40 pada orang yang sudah menikah? Karena tadi mereka melihat usia sebagai salah satu risk factor. Sama seperti tumor otak sebenarnya. Jadi sekarang kita perlu memasukkan mungkin ya screening otak itu dalam bagian dari screening kita. Karena MRI di kepala itu nggak cuma nanti bisa mendeteksi tumor, tapi kita juga bisa mendeteksi apakah ada sumbatan di kepala. Karena seiring usia pembuluh darah kita suka makan enak, kolesterol tinggi, itu plak itu nggak cuma di jantung, plak itu juga bisa menimbulkan penyempitan di kepala. Jadi saran saya sering kali menyarankan ke pasien saya kalau ada keluhan sakit kepala, walaupun tidak spesifik, usia sudah di atas 40, saya sarankan screening. Paling enggak itu obatnya buat dia bahwa kepala Anda enggak ada apa-apa. Harapannya normal. Perbaiki pola hidup, sakit kepala karena sebab yang lain kita cari. Tapi kita enggak meremehkan bahwa karena kalau kita terlambat itu pengobatannya lebih susah. Tapi kalau kita bisa temukan lebih awal, itu pengobatan angka keberhasilannya lebih tinggi. Ada deteksi dini yang dilakukan paling tidak begitu ya, Dok ya. Harapannya memang tidak ada apa-apa begitu di kepalanya. Tapi kalau memang ternyata ada apa-apa, paling tidak bisa ada langkah lebih cepat ya, Dok ya yang dilakukan. Dokter, bicara soal Surabaya begitu, di Rumah Sakit Premier ini apakah cukup banyak pasien dengan tumor otak? Pasien yang datang dengan tumor otak di Surabaya, di Rumah Sakit Premier Surabaya cukup banyak karena memang kita secara khusus membuat suatu layanan unggulan Brain Tumor Center. Ya, jadi memang dedicated di situ, artinya segala infrastruktur dibuat untuk melengkapi pelayanan yang komprehensif untuk tumor otak. Mulai dari awal diagnostik ya. Diagnostiknya kita punya MRI yang canggih yang 3 Tesla.
yang dengan kemampuan itu kita bisa lihat detail jaringan otak itu lebih jelas. Seperti tadi saya bilang ada yang screening itu cukup 15 menit, ada yang screening 15 menit itu sudah bisa melihat. Kemudian pada saat pembacaannya juga yang baca bukan radiologi biasa, timnya ada neuroradiolog yang memang dia concern untuk membaca di bidang otak situ. Kemudian untuk tindakan operasi misalnya kita punya tim bedah saraf nggak sendirian. Ada kan kalau operasi harus dibius ya. Di bius itu dokter biusnya itu dokter bius yang khusus untuk membius operasi bedah saraf. Jadi memang dedicated untuk maksudnya tidak untuk yang seluruh gitu ya, dia bisa untuk yang lain tapi dia memperdalam khusus untuk membius kasus-kasus bedah saraf. Jadi namanya konsultan KNA, neuroanestesi. Itu sampai sebenarnya untuk bius pun sampai seberpengaruh itu ya dokter ya? Betul, karena proses pembedahan itu tidak bisa dipisahkan antara proses pembiusannya dan proses operasinya. Kalau dokter biusnya oke, pasca operasi pasien sudah langsung bangun juga. Operasi kita bangun 2-3 hari setelah operasi dia bisa pulang. Jadi proses pembiusan itu ya kita kayak koin kanan kirinya lah kalau operasi saling melengkapi antara dokter bedah dan dokter anestesi. Kemudian waktu setelah perawatan kita biasa observasi di ICU, yang di ICU juga bukan anestesi biasa tapi memang konsultan untuk intensive care. Kita didukung oleh teman-teman perawat yang memang training untuk itu. Jadi insya Allah kita berikan pelayanan yang komprehensif untuk tumor otak di Rumah Sakit Premier Surabaya. Itu jawabannya mengapa yang datang tidak hanya warga Surabaya tapi warga dari berbagai ya kita banyak dapat rujukan dari Kalimantan, dari Makassar, dari Indonesia bagian timur, banyak datang. Dokter menjumpai banyak pasien dari berbagai wilayah di Indonesia. Pernah tidak menjumpai pasien yang menurut dokter itu kasusnya sangat langka begitu yang ada di Rumah Sakit Premier khususnya untuk brain tumor? Kasus langka cukup banyak karena mereka itu kasus-kasus rujukan ya, kasus-kasus rujukan yang biasanya tidak sanggup ditangani di daerahnya dok betul, karena keterbatasan sarana di sana mereka datang ke Surabaya dan kita menyelesaikan kasus-kasus seperti itu dengan pendekatan tim. Ya, jadi kayak bedah sarafnya kita ada 3 orang di situ. Kita operasi juga secara tim. Jadi kasus-kasusnya memang kasus-kasus kompleks yang datang ke Surabaya itu ya, karena di sana juga bisa ya, nggak bisa atau memang mereka prefer untuk penanganan di Surabaya. Di Surabaya. Kalau dari yang pernah dokter tangani, ada cerita sedikit mungkin untuk sahabat Premier terkait dengan tumor otak atau yang pernah dokter jumpai begitu? Salah satu tumor yang tersering tadi sudah saya sebutin meningioma ya. Meningioma itu tumor pada perempuan terutama, hati-hati ibu-ibu. Dia itu punya respon terhadap kondisi hormon progesteron yang tinggi. Jadi dia bisa membesar pada saat hamil. Bisa membesar pada saat hamil. Kemudian hati-hati pada penggunaan KB yang 3 bulan. Jadi kalau emang ada meningiom kita suruh stop itu. Bukan KB-nya menyebabkan meningioma ya, bukan ya. Tapi dia seperti dikasih pupuk. Semakin subur ya dok ya. Subur. Untuk kasus seperti ini seringkali datang ke kita dengan tumor ukuran yang besar. Apalagi kalau dari luar daerah karena mereka terlambat. Itu tumbuhnya di mana dok? Di kepala, di dalam. Kepala. Oh, tetap dia di dari kepala, selaput otak. Jadi dari selaput walaupun otak. Untuk statusnya ibu hamil begitu ya dok ya? Ya. Jadi tumor datang dengan kondisi besar, seringkali terlambat, tapi angka keberhasilannya bagus karena dia 90% jinak. Jadi kalau bisa dioperasi, diambil itu bisa bagus. Seringkali ibu itu nggak merasa keluhan. Problemnya di situ karena tumornya pelan banget. Keluhannya itu sering minor banget kayak misalnya tumor tumbuh di depan, keluhannya itu perubahan perilaku. Jadi suaminya sering mengeluh, istri saya kok gampang marah-marah sekarang gitu ya. Waduh, dulu sabar. Nah itu suami-suami di rumah tolong. Jadi kalau Anda punya istri gampang marah-marah, mohon di MRI aja siapa tahu ada sesuatu. 15 menit udah jadi, nanti bisa langsung kontak ke dokter Hadian. Karena tumor itu nggak mesti dia nggak sadar, nggak mesti dia itu sampai pingsan itu gitu enggak. Kalau tumornya di bagian otak depan kita ini istilahnya fungsi luhur, itu pengendalian diri, emosi, itu yang muncul adalah gejala psikologisnya, gejala gangguan emosional, yaitu sering kelewatan. Jadi ada yang bilang mama saya ini berubah sifat sekarang jadi gampang marah, padahal dia itu diobatin seperti gangguan psikiatri. Jadi kalau seperti itu memang harus datang ke dokter dicek paling enggak. Kalau enggak ada tumor kita bisa fokus ke pengobatan psikiatri. Tapi kalau ada tumornya yang tetap harus diambil ya diatasi, dok ya? Karena
itu penyebabnya itu yang menyebabkan penekanan ke otak sehingga dia berubah perilakunya. Jadi karena itu yang terlewatkan, dianggap sakit jiwa, maaf ya, dianggap begitu, padahal ada sesuatu yang menekan dan itu bukan maunya dia, karena dia tertekan di situ. Artinya ketika tumor itu sudah diambil, pengobatan psikiatri juga sudah dijalani, dia bisa baik lagi, kembali seperti biasa. Nah, suami-suami di rumah kalau mungkin istri sudah mulai sering marah-marah, coba suaminya marah-marah juga di MRI aja. Nah, suaminya juga di MRI. Ada lagi yang kedua yang saya ingat itu, ada namanya tumor yang kedua, namanya itu pituitary adenoma. Jadi tumor dari belakang saraf mata. Keluhannya itu khas sekali. Kalau kita lihat jauh itu masih bisa, tapi lihat samping itu gelap. Kayak kacamata kuda. Itu nanti ketika tumor itu semakin membesar akan semakin menyempit. Saya punya pasien seperti itu. Dan ada umur yang berpotensi tidak, Dok? Itu di segala usia, laki perempuan sama. Aduh, serem ya, Dok. Dia itu sudah punya keluhan gitu, hobinya ngebut pakai Harley. Ya itu makanya Pak, dia bisa saya masih bisa lihat jauh di depan sana, betul Pak, tapi Bapak nggak bisa lihat kalau ada becak dari samping. Iya betul. Itu sering dia, dan itu kalau ke optik biasa kelewatan. Pemeriksaan itu kan jarang, mereka diperiksa istilahnya lapang pandangnya itu nggak diperiksa. Kalau disuruh periksa pakai yang baca A, B, C, dia bisa baca. Bisa, karena kan lurus ke depan ya dokter ya. Tapi dia nggak bisa lihat samping. Nah, tumor ini adalah tumor yang mengatur, meregulasi semua hormon tubuh kita. Mungkin Mbak pernah lihat orang masuk koran badannya jadi raksasa. Iya. Nah itu salah satu tumor ini gejalanya seperti itu. Oh, semakin membesar. Dia kalau hormon pertumbuhannya berlebihan dan dia masih dalam fase pertumbuhan, dia jadi kayak raksasa. Tubuh membesar. Kalau dia sudah dewasa, dia melebar ke samping, tangannya membesar, wajahnya membesar, itu berubah. Itu yang sering masuk koran, yang jadi gigantisme. Ini salah satu manifestasi dari pituitary adenoma. Ada manifestasi lain. Hormon itu kan macam-macam di tubuh ya. Kalau tadi itu hormon pertumbuhan jadi raksasa atau melebar, ada namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang secara natural dikeluarkan oleh wanita yang habis melahirkan untuk produksi ASI. Saya pernah dapat pasien itu seorang nona, gadis, belum punya suami, tapi keluar ASI-nya. Oh iya, saya sering baca berita tentang ini dong. Ya, itu salah satu gejala dari pituitary adenoma di mana prolaktinnya tinggi. Kadar prolaktinnya tinggi, itu dia keluar ASI. Berbahaya dokter? Bisa diobati, itu enggak ganas, bisa diobati. Kalau laki-laki, gangguan fungsi laki-lakinya, dia mandul bisa, dan itu semua bisa diobati. Padahal bicaranya tumornya maksudnya ya mungkin ke kepala begitu, tapi ternyata bisa menyerang berbagai daerah di tubuh ya dok. Yang berubah jadi tumor itu adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur hormon seluruh tubuh kita. Dia yang kalau istilahnya itu jadi dirigennya. Hormon ini harus naik, hormon ini harus turun. Nah itu dia mengalami gangguan, maka growth hormonnya bisa naik, prolaktinnya bisa naik, hormonnya bisa naik. Yang paling sering gigantisme karena wajannya besar, keluar ASI. Nah itu yang sering muncul. Itu tumor otak tersering nomor 3. Tersering nomor 3. Glioblastoma nomor 1, meningioma dan glioblastoma ini angkanya hampir sama ketika pituitary itu adenoma. Itu sering dijumpai oleh dokter di rumah sakit Premier begitu ya dok ya. Dan itu operasinya kalau pituitary sekarang kita nggak perlu buka lewat kepala. Dulu kan operasi harus digundul. Itu kalau pituitary adenoma kita operasi cukup lewat hidung. Lewat hidung. Lewat hidung pakai alat sebesar pulpen ini, ada kamera khusus di ujungnya. Kita bisa lihat masuk lewat hidung. Nggak perlu sampai membedah kepala ya dok ya. Rambut tetap rapi. Catokan dulu pas mau operasi. Oke, dokter. Tadi kita sudah berbicara berbagai jenis tumor yang mungkin sering dijumpai, brain tumor yang sering dijumpai oleh dokter. Kalau kita bisa mendeteksi dini dari yang kita rasakan atau mungkin yang terlihat begitu, apa yang harusnya menjadi kecurigaan atau kewaspadaan kita bahwa udah waktunya nih kita periksa gitu. Gejala paling ekstrim ya yang harus diwaspadai itu kalau ada orang kejang dewasa. Dan itu karena kalau kejang itu kan biasanya juga identik dengan ayan begitu dok. Apakah kejangnya berbeda? Kejangnya berbeda begini, dia nggak pernah kejang seumur hidupnya. Orang dewasa nggak pernah ada kejang sebelumnya, tahu dia kejang. Itu harus diduga, hati-hati tumor otak ya, kejang. Kalau ayan kan biasanya sudah berulang. Ya,
Ayan pun kalau memang tetap kita perlu MRI untuk lihat apakah ada kelainan struktural, tapi yang harus hati-hati kalau dia nggak pernah ada riwayat kejang sama sekali kemudian tahu-tahu dia kejang. Yang kedua tadi gangguan penglihatan. Jadi gangguan penglihatan apa yang dikerjakan pertama kali tentu ke dokter mata. Dokter mata akan cek semua. Kalau dokter mata bilang mata baik-baik saja, kita harus pastikan nggak ada gangguan di belakang matanya. Yang kelihatan. Ketiga, gangguan perilaku tadi. Yang tahu perubahan perilaku itu adalah orang sekitarnya. Iya, betul dong. Dia pasti nggak tahu. Nah, teman-teman sekitarnya harus lihat orang ini dulu kerjanya bagus, sekarang jadi males-malesan, emosionalnya jadi nggak stabil. Atau sebelum kita bicara itu memang gangguan psikologisnya, kita harus taruh juga kemungkinan ada gangguan struktural di jaringan otaknya. Itu ketiga. Terus kemudian sakit kepala tapi bukan sakit kepala biasa, sakit kepala yang progresif. Nah ini biasanya yang susah dibedakan oleh masyarakat, bagaimana sakit kepala yang mengarah ke tumor otak dan yang tidak mengarah kepada tumor, Dok. Jadi sakit kepala yang kronik progresif, kronik itu jangka panjang, jadi terus progresif itu gini, makin lama intensitasnya makin naik. Salah satu cara untuk menilai intensitas itu misalnya dulu sakit kepalanya seminggu cuma sekali, sekarang hampir tiap hari. Dulu saya nggak perlu minum obat, sekali tempo lah minum paracetamol. Sekarang saya minum paracetamol sehari 3 kali tetap sakit. Jadi ada progresivitas. Nah itu yang kita harus hati-hati apakah ada sesuatu. Banyak penyebab lain yang bisa bikin sakit kepala, tapi dengan kita kerjakan pemeriksaan kita bisa tahu. MRI itu bisa lihat macam-macam. Sinusitis kah, ada gangguan di sinus, infeksi telinga kah, ada penyebab infeksi yang lain, itu bisa sekaligus disingkirkan dari situ, diketahui dari situ. Dok, lalu juga terkait dengan pola hidup, apakah ini berpengaruh untuk memicu yang namanya brain tumor? Pola hidup, secara langsung dikatakan tidak ada hal spesifik di pola hidup, tapi kita harus menghindari segala hal yang bisa menimbulkan mutasi tadi. Apa pola hidup sehat yang bisa mencegah itu? Makanan misalnya, makan yang mengandung antioksidan. Itu bagus karena dia bisa menangkap radikal-radikal bebas. Yang bisa radikal bebas itu nanti memicu mutasi. Itu kayak bonus sebenarnya, Dok, kalau mengkonsumsi antioksidan mungkin bisa mencegah yang namanya brain tumor, tapi juga membuat kita lebih glowing biasanya, Dok. Vitamin E terutama, suntik vitamin C juga bisa. Nah, Dok, yang berikutnya terus sel tumor itu sebenarnya lawan pertamanya itu adalah kekebalan dalam tubuh kita sendiri. Ya, ada namanya immunosurveillance dari imunitas kita. Dia akan patroli tadi ya, Satpol PP-nya patroli mana. Kita harus mengupayakan supaya daya tahan tubuh kita bagus. Salah satunya adalah kondisi emosional. Orang yang depresi, sedih, bucin, nah itu daya tahannya bisa turun. Karena nanti kalau dia secara mental kondisinya nggak stabil, daya tahan tubuhnya tuh berkorelasi dengan itu. Kan karena orang itu kadang gampang sakit, sedih ya, Dok ya. Ya, depresi itu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kita harus menjaga moodnya tetap bagus, positif. Itu meningkatkan daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh tadi punya peran besar dalam melindungi tubuh kita terhadap perubahan-perubahan mutasi-mutasi tadi bisa. Lalu ada aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan tidak, Dok, untuk menghindari yang agar siapa sih yang mau terkena brain tumor gitu, Dok? Ada yang bilang handphone ini ya, ada yang bilang handphone ini pengaruh apa enggak, itu masih kontroversi. Di luar negeri sudah ada penelitian, mereka bilang nggak ada hubungan secara langsung. Tapi ada beberapa riset yang mengatakan meningkatkan risiko sejenis tumor jinak dari saraf pendengaran kalau di intensitasnya lama. Jadi kalau pakai handphone ya jauh-jauh lah, jangan dideket-deketin karena ini bagaimanapun mengandung radiasi. Ada satu riset yang mengecek bahwa kalau kita taruh handphone di saku kanan dan kiri, tulang pinggul yang ada handphonenya itu densitas tulangnya itu lebih keropos dibanding yang nggak ada handphonenya. Jadi itu salah satu bukti bahwa ini sedikit banyak ada efeknya. Apakah efeknya ketahuan sekarang? Nggak ada yang tahu. Efeknya baru muncul puluhan tahun dan tergantung intensitas. Karena seperti itu dianggap adalah faktor resiko, bukan penyebab langsung. Dibatasi atau kalau menggunakan ya jangan terlalu dekat. Jangan ditempelin secara langsung karena radiasi itu tergantung jarak juga. Kalau kita bisa jauh pakai headset atau apa jangan
tempelin. Kan sekarang kalau bucin-bucin tuh kalau tidur harus itu lihat terus bilang, begitu. Kadang mungkin derakoran sampai ketiduran. Iya. Sekarang tuh zamannya yang teleponan sampai ketiduran. Tiduran. Apa itu istilahnya itu? Apa ya? Ada istilahnya itu, saya lupa itu. Saya bukan bucin dok, bukan jadi bucin, nggak tahu istilahnya. Itu ada istilahnya itu, nonton sampai tiduran tuh, gitu kadang-kadang ya. teleponan sampai ketiduran, ditemenin lewat telepon kan dok. Jangan dilakukan sering-sering ya dok ya, hal-hal semacam itu ya. Karena boros pulsa itu, nggak efisien. Pakai wifi sih. Pakai wifi ya. Oke, dokter, terakhir deh mungkin juga ada pesan kepada sahabat Premier terkait dengan brain tumor ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal-hal ini, dan juga apa yang harus mereka lakukan kalau ternyata mereka menemukan ada gejala-gejala yang baru saja dokter sebutkan dalam diri mereka. Oke. Mencegah tadi sudah disebutkan poin-poin penting, hidup sehat, tetap happy. Jangan jadi bucin. Ya, bucin yang happy ya. Bucin yang happy. Bucin yang happy. Buat apa bucin tapi sedih kan? Betul dokter. Bucin harus happy. Super quote banget ini. Ya, jadi positif tadi. Kemudian yang dicegah sudah kita berusaha maksimal mencegah, tapi itu namanya kejadian ini tidak bisa diprediksi. Begitu ada kecurigaan, ada faktor risiko seperti yang disebutkan tadi, jangan ragu untuk screening. Dengan harapan nggak ada apa-apa. Dengan screening, kalau di screening memang nggak ada apa-apa, kita bisa fokus. Sebabnya apa sih? Karena kalau dia kepikiran, di kepala saya mungkin ada tumor apa, itu justru bikin daya tahannya nggak karu-karuan. Karena dia menduga begini, overthinking. Betul. Ya. Nah, seperti itu, mending dicek, nggak ada, it's okay, aman. Kemudian setelah dicek, cek yang paling sensitif MRI. Ada yang bilang scan. CT scan itu kalau mau buat mendeteksi tumor otak, dia harus pakai kontras, harus suntik obat. Tapi kalau MRI tidak perlu disuntik obat, kita bisa dengan mudah bisa melihat kelainan-kelainan otak, bukan hanya tumor, tapi bisa penyumbatan, infeksi, itu bisa kelihatan semua. Dan kalau memang ditemukan kelainan, jangan ragu untuk segera berobat. Karena semakin awal ditangani, angka kesembuhannya semakin bagus. Dengan teknologi sekarang, yang dulu 10 tahun yang lalu mungkin itu operasi itu sangat berbahaya, dengan dukungan teknologi sekarang itu semua udah bagus. Jadi misalnya kayak kita kalau mau operasi, kita bisa bedakan mana itu tumor, mana enggak pakai mikroskop. Selain pakai mikroskop, kita pakai alat yang namanya intraoperatif monitoring untuk menilai fungsinya. Fungsi itu nggak kelihatan mata, tapi ada satu dokter lagi yang akan menilai gelombang listrik otak. Jadi pada saat kita operasi dan itu mulai menuju tempat yang berbahaya, kita berhenti. Karena segala terapi itu goalnya satu, quality of life. Jadi kualitas hidup pasien itu menjadi prioritas utama. Untuk semua terapi yang kita kerjakan ini goal akhirnya bagaimana menjaga quality of life-nya tetap baik. Baik. Dan semua alat yang tadi disebutkan oleh dokter semuanya ada di Rumah Sakit Premier, sehingga memang konsennya untuk penanganan bedah saraf apapun ada di sana ya dokter ya. Silahkan lakukan pengecekan dini seperti apa yang disampaikan dokter. Kalau mungkin ada istrinya, sahabatnya, temennya yang suka marah-marah, sebelum dibawa ke ke rumah sakit jiwa atau mungkin ke psikiater begitu, lebih baik mungkin dilakukan MRI juga, siapa tahu ada potensi yang mengarah memang kepada brain tumor ya dokter ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berdiskusi. Aduh, seneng banget, banyak ilmu pengetahuan yang saya terima di sini. Yang paling saya garis bawahi di sini adalah jangan menjadi bucin, jangan sedih gitu ya dok ya. Bucin yang bahagia. Kalau mau jadi bucin boleh jadi bucin yang bahagia. Terima kasih sahabat Premier sudah menyaksikan tayangan ini. Dokter, terima kasih banyak. Saksikan terus podcast Ngopi Asik dan tentu akan hadir tema-tema yang menarik untuk Anda. Sampai jumpa.